Sejak tanggal 24 Maret lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim melalui satu kebijakannya yaitu menetapkan bahwa proses belajar untuk sementara waktu dilakukan secara online, dari rumah masing-masing. Dengan demikian, tidak akan terjadi tatap muka antara guru dengan siswa. Padahal, interaksi guru-siswa dalam proses pembelajaran sangat penting untuk mengetahui kemajuan proses belajar siswa. Dengan adanya proses belajar daring, guru harus benar-benar memperhatikan belajar siswa yang dilakukan secara online. Peran guru kini sangatlah penting mengingat proses belajar sudah tidak bisa bertatap muka lagi. Guru harus benar-benar berupaya semaksimal mungkin agar siswa dapat memahami materi yang disampaikan secara online. Guru adalah orang pertama dan utama sebagai pendidikan negara mengingat pendidikan adalah wadah pencetak generasi bangsa. Di ruang kerjanya Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Kupang, Mashud Betan SPD, menghimbau kepada siswa-siswinya agar dapat bersyukur, karena di masa sekarang siswa-siswi dapat memahami IT. Untuk para guru harus mampu dan memfasilitasi dirinya masing-masing dengan kemampuan dan keahlian, serta memiliki perangkat Android sebagai sarana pembelajaran online. Betan mengharapkan kepada para guru agar selalu aktif dalam melaksanakan KBM. Pesan redaksi untuk guru, teruslah belajar menjadi guru hingga timbul keinginan untuk memahami siswanya. Selengkapnya ikuti wawancara berikut ini. Ini kita sudah melalui tahap kedua yaitu KBM sesuai dengan jadwal atau kalender pendidikan, kita masuk pada proses pelaksanaan. Tentu saja dalam proses pelaksanaan itu ada daya dukung yang harus dipakai untuk pembiayaan kegiatan KBM itu berjalan. Saya ingin menekankan sedikit tentang Permen 19 atau edaran nomor 19 itu tentang perubahan penggunaan dana BOS menghadapi pandemi COVID. Ada beberapa poin di situ dinyatakan. Salah satu dinyatakan itu adalah sekolah harus sudah memikirkan dan menyiapkan dana itu untuk tenaga pendidik, yaitu guru dan peserta didik. Di dalam penyediaan itu ada yang namanya pulsa, ada namanya data. Nah, itu edaran itu menyatakan sekolah harus sudah memperbaiki, merubah rencana kegiatan sekolah dalam anggaran RKS ini harus masukkan dalam sistem itu. Namun di situ sudah ditekankan setelah bulan April, Januari, Februari, Maret itu kita masih menggunakan Juknis nomor 3 lama. Sebelum edaran keluar, memang desainnya tidak masuk COVID, dan COVID itu kita dengar setelah Maret akhir, sedangkan RKS kita adalah dari hitungan dari Januari. Tapi mengikuti Permen 19 tahun 2020 tentang perubahan teknis pengelolaan dana BOS harus sesuai dengan keadaan ini, maka nanti di bulan April seterusnya, terutama di bulan Juli KBM ini, maka kami harus butuh bicara di tingkat tim penyusun RKS. Karena RKS kami menyusun itu dengan melibatkan tim. Ketika melakukan revisi, maka harus melibatkan mereka untuk kita revisi anggaran berkaitan dengan sekolah memberikan daya dukung. Seperti jenis pulsa biasa, pulsa data, tetapi kalau dalam bentuk alat, itu di situ belum dijelaskan. Berlakunya setelah April. Sampai dengan batas normalisasi COVID oleh pihak yang berwenang, yaitu penanganan COVID. Kalau sampai misalnya tahun 2021, nah kita biaya. Tapi kalau dia berhenti di 2020, maka 2021 kembali lagi. Nah itu penjelasan di dalam edaran Menteri itu. Oke. Pesan Bapak menghadapi KBM, menghadapi pasca normal. Iya. Pesan sekolah, saya atas nama sekolah selaku kepala sekolah selaku penanggung jawab terhadap semua aktivitas dan semua aktivitas yang ada di dalam sini, ada dalam SMP Negeri 3 dalam rangka kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 3. Yang paling pertama, pesan ini saya sampaikan kepada siswa, karena siswa ini adalah anak generasi penerus bangsa menggantikan kita-kita ini. Ini ada satu perubahan di era pendidikan itu, sebuah perubahan yang spektakuler
tanpa saya harus melihat pandemi COVID. Karena ini proses pembelajaran yang sistem konvensional sebelum-sebelumnya yang kami yang sudah tua merasakan itu, ketika melihat kondisi sekarang ini, saya anggap sesuatu yang sangat luar biasa. Harus melakukan sebuah perubahan karena terjadinya perubahan globalisasi, terutama menuju pada era zaman IT. Sehingga siswa-siswa yang sekarang ini dalam aspek kesiapan mental, saya yakin mereka siap. Karena itu zamannya mereka. Tetapi soal sarana pendukung itu akan diupayakan. Tetapi zamannya mereka adalah zaman digital, zaman now, zaman modern untuk harus berkompetisi. Maka pesan saya kepada mereka, berbahagialah masa kalian dengan proses pembelajaran sistem online, sistem digital. Karena orang tua sebelum-sebelumnya tidak pernah menikmati seperti. Maka gunakan waktu ini, gunakan kesempatan ini, belajarlah sebaik mungkin. Karena kalian adalah penerus estafet generasi muda untuk bangsa. Itu untuk anak-anak. Yang kedua, pesan sekolah untuk Bapak Ibu guru dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas kegiatan belajar mengajar ada dua komponen. Komponen pertama adalah komponen bahwa setiap kita melaksanakan sebuah pekerjaan pasti ada kewajiban, pasti ada hak. Kita melaksanakan kewajiban mengajar, negara memberikan kita hak melalui istilah yang namanya gaji. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita bersepakat, kita berkomitmen dengan negara bahwa saya melamar menjadi guru, saya bersedia melaksanakan tugas, maka saat sekaranglah harus melakukan sebuah perubahan. Tidak boleh menggunakan cara berpikir sebelum-sebelumnya, tetapi pikiran sebelum-sebelumnya itu menjadikan sebuah benteng untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Saya lebih tidak suka jika ada guru mengeluh. Dulu kok bisa begini? Kenapa sekarang harus begini? Tetapi guru harus lebih fleksibel. Kan dia adalah gudang ilmunya anak-anak. Manakala dia tidak melakukan peningkatan kompetensi terhadap dirinya, apakah melalui sains pendidikan, melalui alat teknologi, maka proses pembelajaran juga akan tidak sesuai yang diharapkan oleh sekolah, diharapkan oleh anak-anak, oleh orang tua, pemerintah secara umum. Oleh karena pesan kepada guru bahwa dengan perubahan ini siapkan. Pertama, siapkan perangkat, baik perangkat administrasi, siapkan perangkat pembelajaran, dan siapkan pola karakter dalam pembelajaran yang berbasis daring. Karena zaman sekarang sudah dituntut untuk polanya harus seperti itu. Tidak boleh ada guru yang mengeluh bahwa saya tidak punya HP, saya tidak tahu IT, tidak boleh. Karena ini harus ada balance antara hak dan kewajiban. Kalau tidak boleh, bagaimana negara memberikan hak Anda? Kalau di antara Bapak Ibu guru, saya tidak mau mengajar, maka dalam konteks analoginya adalah negara bilang sudah, kamu tidak mengajar, ya sudah, jasa hak kalian juga saya akan tidak penuh. Nah, inilah membutuhkan sebuah pemahaman, sebuah kesepakatan, jiwa memiliki. Tapi terakhir pesan adalah semua apa yang kita berikan kepada siapapun, terutama dalam dunia pendidikan, harus berprinsip bernilai ibadah. Memberikan sesuatu pada orang lain sehingga pemberian itu akan dibalas. Yang kita tidak tahu siapa yang balas, hanya Tuhanlah yang tahu.